Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan. Anda semuanya selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Selasa 6 Juli 2021. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam ini belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman dalam Tuhan Yesus, saya ajak Anda merenungkan, jadilah pekerja buat Tuhan dengan hati yang penuh belas kasih. Yesus amat jeli melihat kebutuhan manusia. Yesus tahu apa yang dibutuhkan manusia. Manusia lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk bertekun dalam doa, meminta tenaga pekerja untuk melayani. Tuaian yang banyak tidak boleh ditelantarkan hanya karena kekurangan tenaga. Allah yang empunya tuaian pasti akan mengirimkan pekerjanya. Dia tidak mau umatnya terlantar. Percayalah, gereja akan hidup dan berjaya, meski tenaga juga tetap terbatas. Percayalah, Tuhan akan terus mengirimkan para pekerja, asal kita tidak pernah berhenti berdoa dan meminta kepadanya. Bagaimana selama ini? Apakah kita masing-masing sering berdoa bagi panggilan dalam gereja? Saudara dan saudariku seiman, selain terus meminta kepada Tuhan untuk terus mengirimkan para pekerjanya, Yesus juga mengundang kita tentunya untuk berdoa agar mereka yang sekarang menjadi pekerjanya Tuhan memiliki hati yang berbelas kasih seperti Yesus. Hati yang berbelas kasih adalah hati yang selalu diliputi oleh cinta dan kasih, yang selalu membangun
dan memberikan pengharapan buat sesama. Kita tahu dari realita, dari kenyataan yang ada banyak para pekerja di kebun anggur Tuhan yang juga tidak mempunyai hati seperti Tuhan Yesus. Itu adalah cambuk tantangan buat kami yang sekarang ada dan bekerja di kebun anggur Tuhan dengan tugas khusus ini. Kami harus berbenah diri, harus memperbaiki diri agar bisa mempunyai hati seperti Tuhan Yesus, hati yang berbelas kasih, hati yang selalu memberikan pengharapan buat orang lain, apalagi di tengah situasi seperti saat ini. Saudara dan saudariku seiman dalam Tuhan Yesus, apakah hal ini kemudian hanya menjadi hal yang eksklusif buat para pekerja Tuhan di kebun anggurnya dengan tugas khusus ini? Terus bagaimana dengan umat biasanya? Semua kita dalam pengertian umum adalah pekerja-pekerjanya Tuhan. Tuhan memakai kita semua masing-masing sesuai dengan talenta yang Dia berikan kepada kita. Kita masing-masing selalu diundang setiap hari untuk menghadirkan belas kasih. Kita masing-masing selalu diundang setiap hari untuk memberikan pengharapan buat orang lain. Kita masing-masing selalu diundang untuk membawa keselamatan buat sesama, dunia, dan diri kita sendiri. Kita masing-masing diundang untuk selalu menghadirkan Kristus dalam hidup kita setiap hari. Saudara dan saudariku seiman, dengan demikian semua kita, baik itu para pekerja Tuhan yang mendapat tugas khusus dan juga umat Tuhan seluruhnya, bersama-sama kita melayani Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh belas kasih, dengan penuh cinta kasih. Itulah yang Yesus harapkan dari kita semua, para pengikutnya. Saudara dan saudariku seiman, sambil terus berdoa buat panggilan dalam gereja, kita terus juga berdoa buat kita semua, agar sungguh mau dengan rendah hati turut terlibat dalam setiap karya pelayanan Tuhan di dunia. Pelayanan apa saja yang menyelamatkan, yang memberikan pengharapan, dengan kita memberikan apa yang terbaik yang kita masing-masing miliki. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, ajarilah kami mengenal nama-Mu dan kuduskanlah kami kepada Yesus Putra-Mu. Semoga Yesus menjadi lambang perjanjian-Mu dengan kami. Kami telah mendapat gembala yang akan membimbing kami ke tanah perjanjian, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Mesias. Kami mohon, perkenankanlah kami mematuhi segala sabdanya, dan mampukanlah kami ambil bagian dalam karya pelayanan gerejanya dengan memberikan apa yang terbaik dari diri kami, dengan semangat kasih dan cinta, dengan semangat belas kasih. Amin. Saudara dan saudariku seiman, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.